Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syahroni Arbi, mahasiswa Teknik Elektroindustri D4, Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang. Pada kali ini saya akan melakukan sebuah simulasi dengan menggunakan aplikasi Proteus, dan rangkaian yang akan saya simulasikan yaitu rangkaian flip-flop, set, dan reset. Ini merupakan tugas akhir mata kuliah Praktikum Teknik Digital dengan dosen pengampu Ibu Vivia Eliza, SPD MPD. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai rangkaian flip-flop SR. Nah, rangkaian ini dapat kita susun dengan menggunakan dua buah gerbang. Bisa kita gunakan gerbang NAND atau bisa kita gunakan gerbang NOR. Nah, rangkaian ini memiliki dua buah input dan dua buah output. Untuk inputnya yaitu set dan reset. Jadi ada dua input, yaitu input set dan input reset. Dan untuk outputnya juga ada dua, yaitu Q1, Q2. Nah, rangkaian ini dapat dikatakan dalam kondisi set apabila Q1 bernilai 1 dan Q2-nya bernilai 0. Dan apabila sebaliknya Q1 0 dan Q2 bernilai 1, maka ini disebut dengan kondisi reset. Pada simulasi kali ini juga kita tambahkan yaitu menggunakan clock, atau bisa juga kita sebut ini dengan rangkaian flip-flop RS terlonceng. Jadi di sini kita akan menggunakan clock. Jadi kita menambahkan satu buah gerbang lagi untuk menggunakan clock atau memfungsikan clock tersebut. Baik, langsung saja kita mulai simulasi kita pada kali ini. Yaitu langkah pertama kita yaitu membuka aplikasi Proteus. Kita buka terlebih dahulu aplikasi Proteusnya. Setelah kita menemukan tampilan seperti ini, kita klik di New Project. Ini tujuannya kita membuat project baru dan kita akan menyimpannya, nama filenya. Di sini kita buat saja judul name-nya UAS Praktikum Teknik Digital PTD. Oke, kita cari lokasi penyimpanannya. Misalkan kita simpan di database, saya di sini sudah membuat judul untuk mata kuliah Praktikum Digital. Jadi kita klik, saya tambahkan saja di sini ya. Oke, kita oke di situ, kita next kan, next terus. Nah, seperti apa yang telah saya jelaskan tadi, di sini kita akan menggunakan dua buah gerbang, yaitu bisa menggunakan gerbang NAND atau gerbang NOR. Di sini kita akan menggunakan gerbang NAND terlebih dahulu. Dan kita di sini akan membutuhkan LED. Ini kita fungsikan sebagai output, yaitu Q1 dan Q2-nya. Kita pilih salah satu, oke. Nah, selanjutnya kita mulai merangkai. Oh ya, dan sebelumnya kita juga membutuhkan switch SW SPDT. Itu kata kunci yang bisa kita gunakan di sini ya. Nah, ini fungsinya untuk kita memposisikan on nilai 1, 0. Jadi ketika dia bernilai 1, maka dia terhubung ke sumber tegangan. Kita langkai terlebih dahulu.
terlalu dekat ya. Kita geser, memudahkan. Dan di sini kita tambahkan satu lagi. Tambahkan LED. Sini kita membutuhkan 2 LED. Nah, kurang lebih rangkaiannya seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita hubungkan power dan ground. Kita tambahkan ground. Kita sambungkan juga ke ground. Selanjutnya langsung saja kita uji cobakan, yaitu kita simulasikan. Nah, di sini flip-flop SR dengan menggunakan gerbang NAND ini, 2 buah gerbang NAND. Jadi di sini dapat kita temukan bahwa terdapat 4 kondisi, yaitu ketika set dan reset bernilai 1 0, jadi di sini 1, di sini 0. 0 kalau seperti ini namanya kita terhubungnya seperti input resetnya bernilai 1 1. Nah, di sini kita akan umpamakan SW1 ini merupakan set dan SD2 sebagai resetnya. Nah, apabila kondisinya memiliki kondisi 01, maka ini disebut dengan kondisi set, yaitu nilai Q1-nya bernilai 1. Nah, maknanya di sini Q-nya menyala dan Q1 menyala dan Q2-nya mati bernilai 0. Dan apabila SW2 atau resetnya kita putus juga, kita berikan nilai 0, jadikan kondisinya 0, maka dia akan menyala dua-duanya, tapi kondisi ini tidak bisa kita sebut sebagai kondisi reset maupun set, karena pada prinsipnya kondisi set itu dapat dikatakan kondisi set apabila output Q1 bernilai 1 dan Q2 bernilai 0. Dan untuk reset Q1 bernilai 0 dan Q2 bernilai 1. Nah, di sini kita akan berikan nilai 1 0, set 1 dan resetnya 0. Maka kondisi ini dapat kita sebut sebagai kondisi reset karena memenuhi prinsip kerja dari set dan reset sebagaimana yang telah saya paparkan sebelumnya. Jadi di sini dapat kita katakan bahwa kondisi set dapat terjadi ketika tombol set kita berikan 0 dan reset kita berikan nilai 1. 0, 1. Dan untuk reset akan terjadi apabila set bernilai 1 dan reset bernilai 0. Nah, kita lanjutkan kepada uji coba berikutnya, yaitu dengan menggunakan gerbang NOR. Pertama yang harus kita cari yaitu komponennya. Keywordnya dapat kita gunakan di sini yaitu 74LS02. Ini dia. Kita klik, kita ganti. Ini ya, kita ganti terlebih dahulu. Kita refresh saja. Oke, nah ini bisa langsung kita simulasikan. Oke. Nah, kondisinya akan kita coba, yaitu ini juga memiliki 4 kondisi, yaitu ketika input bernilai 10, 00,
01 dan 11. Ini kondisinya merupakan kondisi 11. Set bernilai 1 dan 0 juga bernilai 1. Nah, kita akan menjadikan set 0, maka set akan terjadi kondisi set seperti pada kondisi saat sekarang ini ya. Reset bernilai 1 dan set bernilai 0. Maka ini kondisinya merupakan kondisi set. Dan ketika 11 dia akan padam dua-duanya ya. Tidak bisa juga kita sebut sebagai kondisi set maupun reset. Dan kita akan memberikan nilai set 1, maka kondisi ini kita sebut dengan kondisi reset. Prinsipnya hampir sama dengan rangkaian sebelumnya. Baik, selanjutnya kita akan membuat rangkaian dengan menggunakan clock, yaitu kita menambahkan clock di sini. Nah, di sini kita bisa menggunakan gerbang NAND. Kita akan menghapus ini terlebih dahulu. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, pada clock ini atau SR terlonceng ini kita akan membutuhkan 2 buah gerbang NAND. Jadi kita tambahkan 2 buah gerbang NAND lagi. Jadi di sini terdapat 4 buah gerbang NAND. Dan di sini kita akan membutuhkan 1 buah switch lagi. Kita tambahkan switchnya 1 lagi. Kita masukkan NAND-nya, gerbang NAND. Di sini kita butuh 4 buah. Kita hubungkan rangkaian terlebih dahulu. Setelah sambung kita, di sini kita hubungkan seperti yang sebelumnya. Selanjutnya kita geser ini terlebih dahulu. Kita hubungkan. Dan tidak lupa juga kita sambungkan ke ground. Kita tambah saja groundnya untuk memudahkan kita ya. Nah, di sini kita akan mendapatkan 4 buah kondisi. Ini kita fungsikan sebagai clock. Sebagai kuncinya ini sebagai set. Sebelumnya kita tidak setting, jadi tidak masalah karena kita sudah istilahkan sebelumnya agar memudahkan kita. Nah, selanjutnya kita akan mendapatkan 8 posisi, 4 posisi clock bernilai 0 dan bernilai 1 juga 4. Ini juga sama. Pertama kita akan memposisikan clock secara tidak terhubung terlebih dahulu. Oke, kita langsung simulasikan ya. Kita hubungkan clock secara tidak terhubung atau bernilai 0. Dan untuk set dan resetnya kita beri nilai 11, maka tidak ada terjadi posisi set maupun reset. Nah, selanjutnya kita akan buat set bernilai 0 dan
reset bernilai 0 juga. Ini juga tidak terjadi kondisi set maupun reset. Dan ketika set dan reset bernilai 01 juga tidak terjadi posisi set maupun reset. Dan kita akan menjadikan set dan reset bernilai 1, maka kondisi ini disebut dengan kondisi set, yaitu di mana Q1 bernilai 1 dan Q2 bernilai 0. Nah, jadi kondisi set terjadi ketika clock bernilai 0 dan set dan reset bernilai 1. Selanjutnya kita akan mencoba dengan memberikan nilai 1 pada clock. Nah, ini ketika semuanya bernilai 1, maka tidak terjadi kondisi set maupun reset, karena sesuai dengan prinsipnya, set dapat dikatakan apabila Q1 bernilai 0 dan Q2 bernilai 1. Dan sebelumnya kita sudah mendapatkan kondisi set, yaitu ketika clock bernilai 0 dan set dan reset bernilai 1. Selanjutnya kita akan mencoba kondisi set bernilai 0 dan reset bernilai 1. Nah, pada kondisi ini dapat kita lihat outputnya, yaitu Q1 bernilai 0 dan Q2 bernilai 1. Maka kondisi ini dapat kita katakan sebagai kondisi reset. Dan ketika set dan reset bernilai 0, juga tidak dapat dikatakan sebagai kondisi set maupun reset. Jadi dapat kita perhatikan bahwa di sini terdapat dua kondisi, di mana kondisi set apabila clock bernilai 0, reset bernilai 1, dan set juga bernilai 1. Sebaliknya, kondisi reset dapat terjadi ketika clock bernilai 1, dan reset bernilai 1 dan set bernilai 0. Baik, saya akan mencoba untuk menyimpulkan sedikit dari rangkaian sebelumnya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa flip-flop itu merupakan suatu rangkaian elektronika yang memiliki dua kondisi stabil yang dapat kita gunakan untuk menyimpan informasi. Kondisi stabilnya maksudnya di sini yaitu kondisi set dan kondisi reset, yaitu ketika kondisi terhubung dan tidak terhubung, atau kondisi ketika bernilai 1 dan ketika bernilai 0. Flip-flop SR merupakan rangkaian dasar ya dari flip-flop yang mempunyai dua buah input dan dua buah output, yaitu yang pertama input set dan kedua input reset. Dan untuk outputnya yaitu ada dua juga, yaitu output Q1 dan Q2. Dan sebagaimana yang telah saya jelaskan sebelumnya, kondisi reset terjadi apabila Q1 bernilai 0 dan Q2 bernilai 1. Dan kondisi set dapat terjadi apabila kondisi set Q1 dan Q2 bernilai 1, 0. Q1 1 dan Q2-nya 0. Baik, hanya itu yang dapat saya sajikan, dapat saya simulasikan. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.